Lebar badan ibu. Diselesaikan Oke, aja. oke. Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Baik, kami dari Universitas Jambi, saya Widya Prina Siburian selaku mahasiswa Universitas Jambi ingin melakukan wawancara terkait kegiatan pendukung yang sudah ada di SMK Negeri 9 ini. Baik, yang pertama itu adalah bisa nggak Bu kira-kira dijelaskan latar belakang dulu dari Ibu mungkin pendidikan sampai sekarang di SMK ini? Berarti dari SD. Dari SMA SMA. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Emi Susilawati SPD. Ibu adalah alumni dari Universitas Jambi dengan konseling. Latar belakang Ibu SMA-nya kalau dulu SMA itu kan kita kan masih SMA Pijuan. Oh iya. Ya, SMA Pijuan. Mm-mm. Nah, SMA Pijuan itu Ibu tamatan tahun 1994. Iya. Nah, mungkin masih nganggur lah Ibu. Iya, Yang jelas iya. Ibu lulus BK-nya itu Unja. Iya benar. Kalau Ibu PNS di sini itu tahun 2010. 2010 mengabdi di SMK 9 Muaro Jambi itu ditugaskan menjadi guru bimbingan konseling. Kalau dulu kan SMK kita ini kan latar belakangnya kan memang belum ada, gitu kan. Memang kalau bahasa Jambi itu memang Ibu satu-satunya, gitu. Iya. Nah, orang yang Berarti pertama kali. Ibu tuh di sini, gitu. Nah, masih keadaan hutan, gitu kan. Nah, bahkan kalau ndak salah itu Ibu 1 tahun itu dititipkan di SMP 30. Oh iya. Nah, SMP 30 ini yang kita di sini. Oh iya. Nah, di situ dulu kan setahun Ibu. Nah, ya walaupun kita dititipkan tapi kan kita kan tahu diri gitu. Nah, tentunya alhamdulillah di situ ada rekan sama-sama guru bimbingan konseling gitu. Kemudian membantu gitu kan. Seidak-idaknya pengalaman untuk Ibu gitu kan. Nah, di situ gitu kan menangani siswa walaupun SMK sama SMP itu kan beda. Nah, cara mengolah mereka pun beda gitu kan. Mendekatin siswanya pun beda gitu. Tapi maksud Ibu tuh kayak gini, kita kan sudah dititipkan orang deh, sudah syukur gitu kan. Nah, berarti kan Ibu harus gimana gitu di situ kan. Nah, setelah di situ baru kemudian baru ada SMK ini. Itu pun baru 3 kelas gitu. 3 kelas itu pun siswanya pun baru sedikit gitu. Masih ada 2 jurusan waktu itu kalau tidak salah multimedia sama TSN. Nah, dengan jumlah siswa kalau tidak salah kita semua itu 9 orang. Nah, makanya bilang SMK 9, siswanya 9 gitu karena memang siswanya tuh sedikit. Tapi alhamdulillah tahun bertahun menambah setiap tahun gitu kan. Jadi 100, 120 gitu. Nah, sampailah sekarang itu kita berjumlah hampir 500 siswa. Oke, baik. Untuk ini kan kita membahas tentang kegiatan pendukung ya Bu. Untuk kegiatan pendukung yang sudah ada di SMK ini udah ada apa aja sih? Pendukung maksudnya? Seperti konferensi kasus, tampilan pustaka, atau instrumentasi, atau mungkin kunjungan rumah. Nah, kalau kita kan di sini kan masalah siswa itu kan kita kan bertahap gitu. Nah, misalnya ada siswa bermasalah gitu kan, bukan langsung ucuk langsung ke guru BK gitu, nggak bisa gitu kan. Kenapa? Siswa itu misalnya dia terlambat gitu kan. Kalau terlambat itu kan harus dengan guru piket dulu gitu. Nah, siapa yang berkontribusi saat pada hari tersebut gitu. Nah, misalnya hari itu anak-anak itu piket gitu. Nah, piket itu berarti kan dia terlambat, berarti kan ada guru piket. Kemudian mata pelajarannya siapa? Nah, setelah dari mata pelajaran baru kita kembalikan kepada wali kelas. Wali kelas. Kemudian kalau sudah dengan wali kelas baru kita kan ada kepala jurusan. Nah, dari kepala jurusan kan tadi itu, nah barulah tadi ke guru BK gitu. Nah, bertahap gitu. Nah, kalau misal masalah siswa itu misalnya dia tidak datang dalam waktu misalnya 1 bulan, ada siswa saya seperti itu. Nah, tahapnya itu tadi seperti itu gitu. Harus prosedur prosedur gitu. Nggak mungkin langsung gitu kan, ini
kalau kita tuh bak sampah, Iya. kita kan bukan bak sampah gitu kan. Benar. Jadi kalau misalnya ada siswa itu kan kita sesuai dengan prosedur gitu kan, prosedurnya oh seperti ini dan seperti ini gitu kan. Nah kalau misalnya anak kita anak tadi sudah terlambat, sudah kita panggil orang tua gitu kan. Nah kemudian kita harus adanya peringatan gitu. Nah kemudian ada skorsing, Iya. atau kalaupun dari sekolah ada skorsing gitu kan. Nah bukan langsung oh dikeluarkan, itu kan nggak bisa gitu. Iya. Kita sesuai dengan prosedurnya gitu kan, pemanggilan orang tua atau pertama kan anaknya dulu kita panggil, kita nasehatin ada masalah apa masalah, karena kadang-kala kan bukan di sekolah saja, di rumah juga ada masalah Iya. gitu. Nah kita kan sebagai guru BK kan harus profesional gitu. Nah menempatkan diri kita seperti apa, seperti teman gitu kan. Menanyakan juga bukan seperti kayak maaf kadang kan udah kayak polisi gitu. Nah ada hal yang kadang-kala tuh oh ini masih kita jaga gitu kan. Nah dan kemudian kalaupun kita bertanya kan kerahasiaan kita kan harus juga kita jaga. Iya, karena ada Nggak, asas. azas tadi kita kan nggak mungkin kan oh tadi dipanggil Bu Emi terus saya sebagai guru BK saya sebarin, itu Iya. kan nggak mungkin gitu Iya, kan. benar. Apalagi kalau misalnya ada studi kasus misal anak kita hamil, nggak mungkin kan kita ceritakan itu. Kenapa itu kan langkah kita seperti apa, Iya. atau kita pemanggilan orang tua gitu kan. Kenapa seperti kita lah gitu kan. Kita kalau dengan anak tuh kalau misal aib kita diceritakan sama orang seperti apa, tentu kan malu gitu kan. Iya. Nah tentunya kita seperti apa dengan dia tuh, cara pendekatan kita gitu. Nah kalau studi kasus itu sudah banyak kita di sini gitu. Iya. Kalau saya bilang tuh anak bolos, Iya. bahkan anak tawuran gitu kan, yang ikut-ikut geng-geng motor-motor itu, kita kan sudah itu. Sudah. Dan kita pun sudah bekerja sama dengan Kapolsek. Oh iya. Nah Kapolsek kita di Pijuan. Nah kita kan sudah kerjasama dengan Iya. Kapolsek gitu. Nah bukan berarti kita itu seperti apa, enggak gitu. Kita kan pengen anak-anak kita itu kan baik gitu. Iya. Nah, kemudian tadi kasus itu pun kita kan kunjungan rumah Oh, iya. gitu. Kita kan sudah ada kunjungan rumah gitu. Kalau sudah misalkan anak itu dalam keadaan misal 3 bulan ataupun 3 minggu ataupun 3 hari dia tidak masuk kan, tentunya kan kita ada datang ke rumah. Karena apa? Kita enggak mau nanti gitu. Nah orang tua bilang oh Bu anak saya kan setiap hari datang ke sekolah. Iya. Tahu-taunya setelah kita kunjungan rumah anaknya dia bilang katanya anaknya enggak sekolah. Kita kan ada absen gitu kan. Itu kan alat perangkat kita untuk Ya, bukti, bukti untuk tadi kasus tadi kan gitu. Kunjungan rumah tadi gitu. Kita punya absen. Absen itu kan ada absen di kelas, Iya. kemudian absen guru. Oh iya. Nah, gitu kan, absen guru kan. Dan kita pun saya sebagai guru BK gitu, bukan berarti saya pun harus melihat gitu kan rekapan absen gitu. Absen itu yang kita saya bilang di Iya. kelas sama dengan di guru. Iya benar. Nah kemudian kan wali kelas. Nah guru kalau guru itu kan bukan guru bidang studi. Anak itu kan setiap hari kan ada guru absen. Iya. Nah dari itu nanti baru kita kita cocokkan berapa hari gitu. Nah baru kita nantikan. Saya bilang tadi kalau memang perlu kunjungan rumah, kita akan kunjungan rumah. Tadi kan ada kasus ya Bu dijelaskan. Itu ada kira-kira nggak Bu kayak alih tangan kasus, ada komprehensi kasus nggak? Kalau alih tangan kasus itu kan kayak gini. Alih tangan itu kalau saya sebagai guru BK kayaknya belum pernah tuh Belum gitu pernah, nah. Yang ada itu kan kita kan alih kasus itu kan perpindahan tangan Iya. gitu. Nah dari misalnya guru piket kan ke atas gitu. Iya. Itu kan maksudnya alih kasus juga gitu kan. Kalau sudah ditangani dengan guru piket kan diambil alih lagi dengan guru bidang studi. Iya. Nah setelah guru bidang studi tadi kan dialihkan lagi dengan wali kelasnya. Kemudian setelah wali kelas tadi kan baru ke guru BK. Iya. Ke wali kelas kan ke kepala program. Iya. Dari program baru ke guru BK. Oh iya. Sesuai dengan prosedur. Tadi kan mendengar yang Ibu ceritakan ya, mungkin ada kayak tawuran gitu. Itu sempat nggak Bu diajak kerjasama antara pihak? Mungkin kan seperti Nah Kapolsek ya Kapolsek tadi. Nah kalau itu gimana Bu? Nah gini kan kita kan anak kita ini kan rata-rata kan anak yang memang dari pelosok. Iya. Dan rata-rata anak siswa di sini kan dari bukan yang menengah ke atas tapi Iya. menengah ke bawah. Bahkan pun menengah ke bawah bukan, memang di bawah Iya. gitu nah. Jadi kalau ibu saya bilang menengah ke bawah berarti kan masih ada itunya gitu. Tapi rata-rata anak saya sini kan memang maaf yang memang kurang mampu gitu kan. Tapi dengan keadaan kondisi sekolah kita seperti ini kan anak-anak itu kan yang jauh gitu nah. Nah daya
pola pikir Mm-mm. untuk maju itu kurang. Oh iya. Nah, jadi kalau saya bilang itu kayak gini, dia mau datang ke sekolah, bukan mau belajar ya, Iya. mau datang ke sekolah aja sudah alhamdulillah. Mm-mm. Nah, kalau misalnya mau belajar, berarti kan Mm-mm. sudah diam di kelas. Iya. Kalau mau belajar, Mm-mm. tapi kalau mau datang itu kan sikapnya dari rumah. Iya. Nah, mau ke sekolah itu aja sudah syukur. Iya. Nah, itu pola anak saya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya eh, daya itu kita tuh kayak mana sih? Kami sebagai guru BK itu memang eh, kan kita memaksa sebenarnya nggak boleh. Iya, benar. Tapi kalau di sini tuh memaksa, Iya. gitu. Kamu harus kayak gini ya, kamu harus Mm-mm. kayak gini ya, kamu jangan kayak gini ya, Iya. gitu. Nah, sebenarnya kan kita kan kalau menurut psikolog kan itu kan nggak boleh. Mm-mm, Nah, benar. tapi kalau dengan keadaan anak saya seperti itu, kayaknya saya harus di depan, Iya, gitu. benar. Nah, kemudian harus di belakang, gitu. Mm-mm. Kalau kita tuh kayak gini, ini pancing loh. Iya. Kamu kalau mau makan ya kamu cari, gitu. Mm-mm. Tapi kalau sini nggak bisa. Iya. Ini pisang dibuka, disuapin. Iya. Nah, itu kalau kita di sini, gitu. Mm-mm. Itu tuh nggak bisa, gitu. Iya. Nah, Baik Bu, dari itu kan tadi untuk kasusnya. Nah, itu mungkin kasus yang agak berat. Untuk penanganan kasus lainnya yang sudah dilaksanakan kira-kira apa ya Bu dari BK? kalau misal kita di sini kan, apalagi sekolah kita kan sudah hampir 11 tahun, Iya. kita tentunya itu banyak liku-liku permasalahan yang sudah kami hadapi, gitu. Tapi alhamdulillah lah, gitu kan, setiap masalah itu bisa kami atasi. Nah, misalnya kayak tawuran, anak hamil pun Iya. kami hadapi, gitu. Kenapa kan kita kan pengennya tuh kan anak-anak kita itu kan maju, gitu. Nah, walaupun dalam keadaan seperti itu, memang hal itu kan sebenarnya hal yang adab, Iya. itu kan adab, Iya. itu sudah sampai agama, gitu kan, Benar. dilarang, gitu. Tapi mau kayak mana, gitu. Kita kan nggak mungkin juga, gitu kan, menganukan anak enak itu. Sebenarnya kita kan menjelaskan, kalau saya sebagai guru BK, mungkin tidak semua guru BK itu sama, gitu kan. Tapi kalau saya sebagai guru BK tuh, saya hanya mengajarkan kayak gini, nah ini salah. Iya. Nah, ini contohnya, gitu. Semuanya sudah saya sebutkan. Tapi kalau di luar dari kemampuan saya itu kan saya juga nggak bisa, gitu. Iya. Nah, masakan mungkin kan kalau kata tuh saya bisa menghilang, gitu. Nah, menentukan oh nah ini kamu harus di sini loh, Iya. kamu harus seperti itu. Tapi kan nggak bisa. Dan saya kira tuh kayak gini, figur orang tua juga harus bisa, Iya. gitu. Nah, kenapa lingkungan itu berasal itu kan pertama itu kan dari rumah. Nah, gitu. Kalau sedangkan lingkungan, gitu, kita kan seperti di sini, gitu, kita masuk setengah 8 sampai jam 4 sore, gitu. Iya. Itu dengan kita, gitu, dengan lingkungan seperti ini yang bisa kita lihat, gitu. Tapi kan selebihnya kan orang tua. Iya, benar. Nah, kalau kayak gini contoh, gitu, sudah tahu hari sudah mau maghrib, gitu kan, agama apapun semua kan melarang, Iya. gitu kan. Kalau sudah mau maghrib itu kan di rumah, gitu. Tapi kalau dengan keadaan kita zaman sekarang ini yang ada HAM, gitu, yang ada KPAI yang semua, oh ini melanggar HAM, Iya. ini melanggar. Sementara anak kita itu sekarang itu gimana ya, krisis adab. Iya, benar. Nah, kalau zaman saya dulu, gitu kan, kita melihat guru aja takut, Iya, gitu, benar. segan, Segan, gitu. iya. Bahkan kita naik motor pun, naik apapun, mendahului guru itu takut, Takut, gitu. iya. Berarti kalau kita pengen duluan dari guru, berarti kan kita harus pagi. Mm-mm. Nah, sementara adab anak sekarang itu kan nggak bisa seperti Iya. itu. Dan bahkan anak sekarang itu lebih gampang lidahnya dan lebih tajam lidahnya daripada kita seorang guru, Iya, gitu. benar. Dan yang saya sayangkan, gitu kan, juga kepada pemerintah pengennya itu kan gimana, gitu, nah solusinya, gitu. Nah, Iya. kenapa kita terlalu keras nanti dibilang HAM, Iya, sementara apakah kita mendidik anak dengan zaman sekarang itu harus digosok? Iya. Sementara sekarang itu bukan menggosok lagi, kita tuh mendorong, gitu. Nah, ini loh, gitu. Nah, gitu nah maksud ibu. Nah, jadi maksud ibu, kalau sekarang itu kalau kamu bilang itu semua jurus sudah kami kerjakan. Iya. Baik Bu, itu kan udah mungkin dari ibu ya, menanggapi mungkin ada kan orang tua yang mungkin tidak mau ikut campur atau tutup telinga lah atau tutup mata gitu, nggak mau mendengar kayak dari sekolah gitu. Nah, kira-kira tindak lanjut berikutnya apa Bu? Kalau misalnya ada kan kita kan ya namanya juga di setiap tempat dimanapun, gitu kan, ada orang tua yang pro sama anak, ada yang memang gimana sama anak, gitu. Nah, kita kan berharap itu ada kerjasama antara orang tua dengan guru di sini, gitu kan. Nah,
kalau misalnya kadang-kala kan kalau sudah tidak bisa lagi, kenapain sih kita ribut-ribut, gitu. Kita kembalikan saja. Iya, iya. Kenapa? Kita kan nggak mungkin juga lah gitu kan, kita harus beradu mulut, beradu sikap dengan orang tua gitu kan. Dan yang sementara kan kita kan kita punya aturan. Iya. Nah, sekolah kita kan punya itu ABCD gitu. Kalau orang tua juga punya aturan ABCD, ya sudah kita serahkan kembali dengan orang tua. Iya. Oke, baik Bu, dari semua pemaparan Ibu kan sudah kayak lengkap ya. Bisa nggak Bu disebutkan pola BK yang dilaksanakan di SMK ini? Maksudnya BK 17+ kah atau yang komprehensif? di sini itu gimana ya? Kita tarik ulur. Iya. Tarik ulur yang dimaksud gimana? Gini. Kalau kita sesuai dengan prosedur, itu nggak masuk. Iya, benar. Nah, benar tuh Ibu. Nah, sama dengan gini, kita melihat kinerja sekolah Titi, kita samakan nih. Ya, misalnya Ibu ada pelatihan nih, Dak. Iya, Bu. Kita selalu mendengarkan pola orang-orang yang sekolahnya yang bagus. Iya. Nah, sementara sekolah kami di sini itu tidak sesuai dengan kolom itu, tidak masuk gitu. Iya. Maksud Ibu, contoh kayak gini, anak datang pagi dengan keadaan 7:15 mereka sudah di lapangan. Anak saya masih di situ. Iya. Nah, kan enggak bisa kita dengan pola-pola seperti itu tadi. Nah, jadi maksudnya kalau saya di sini, pola saya seperti ini. Kalau ketika salah, gitu kan, saya jelaskan. Nah, ketika saya hukum dengan gaya saya, dengan pola pendidikan ya, bukan berarti saya enggak gitu. Maksud saya itu yang tadi semua yang tadi disebutkan itu kami kerjakan. Oh iya. Nah, walaupun kadang-kala nggak masuk. Nah, maksud saya tadi kan nggak sesuai gitu kan. Nah, kita kan punya pola gitu kan. Kita tentu kan kriteria itu kan yang sesuai harus masuk gitu. Kalau nggak masuk gimana? Iya, Bu. Mental anak saya tadi. Nah, gini. Dia biasanya kayak gini, saya suruh paksain gitu kan gitu tuh. Akhirnya dia tidak sekolah. Nah, jadi maksud saya tuh saya ada tarik ulur lah gitu. Nah, hari ini saya siksa, besok dihukum, besok pagi saya lepas, besok pagi saya gituin lagi gitu. Nah, yang jelas tapi sejauh-jauh ini, tapi alhamdulillah gitu, dengan pola saya, dengan rekan saya gitu kan, anak itu ada yang bagaimana. Bagaimana itu bukan berarti tanda kutip ya gitu. Baik Bu, tadi kan sudah dijelaskan juga. Untuk pertanyaan berikutnya, kegiatan yang mungkin kayak instrumentasi atau tampilan pustaka ada nggak kira-kira? Gimana tuh? Misalnya ada aum umum, aum BTS. Oh ada itu. Untuk aumnya kira-kira pakai aum umum atau gimana? Kalau sekarang gini, kita kan sesuai dengan jurusan gitu. Nah, kalau misalnya nanti kan anak itu mau bidang karir gitu kan, pemilihan karir itu kita sesuai dengan kelas. Nah, mungkin yang kelas 1 ini mungkin yang ini yang kita cocoknya gitu aumnya. Yang kelas 2 itu kan mau magang. Nah, dalam mempersiapkan magang, oh dia harus seperti ini gitu. Nah, kemudian sudah kelas 3 dia kan udah karir tuh. Nah, karirnya seperti apa? Oh, nanti kamu harus seperti ini ya. Kamu nanti harus memilih seperti ini ya. Kamu nanti harus seperti ini. Itu untuk aum. Iya. Kalau tampilan perpustakaan kira-kira kayak ada nggak Bu kayak aplikasi atau mungkin mading di sekolah ini yang membuat kalau mading itu kan kita kan OSIS bekerja sama dengan OSIS gitu. Nah, misalnya kan nanti ada kegiatan misalnya oh iya karirnya seperti ini kita kan masukkan seperti ini misalnya sih oh ya kita harus seperti ini. Semua itu ada. Baik. Cuman tadi itu yang Ibu bilang tadi tergantung anaknya. Nah, karena sebagus apapun kalau anaknya nggak mau, nah tapi kan itu tuntutan kita gitu. Nah, gimana ini anak itu agar tertarik gitu. Nah, misalnya dia nggak mau sekolah, gimana supaya dia tertarik sekolah gitu. Nah, gimana misalnya saya juga kerjasama dengan teman-teman yang lain. Gimana kalau belajar itu biar anak itu tidak jenuh, nggak bosan, nggak boring kayak gitu. Nah, itu pakai apa kira-kira? Kita kan kayak kalau kita masuk sekolah kan di dalam kelas itu kan kalau pertama itu kan ada yang doa, menyanyi bersama, kemudian kan setelah 15 menit kemudian ada ice breaking gitu kan yang seperti apalah gitu yang di dalam biar itu kan kadang-kadang kala kan lebih tertarik dengan
gadget Iya, gadget daripada dengan pelajaran. Iya, benar. Nah, jadi dituntut kan guru itu kan supaya gimana mengajar di dalam kelas itu semakin menarik gitu. Kenapa? Lebih menarik di luar daripada di dalam kelas. Iya. Untuk itu kan mungkin ada kayak beberapa kelas yang beberapa kelas yang dimasuki. Dimasukin. Iya. Untuk jam kerjanya biasanya berapa jam Bu dalam seminggu? Kalau misalnya dalam seminggu itu kan gini, apalagi saya kan alhamdulillah di bagian kesiswaan gitu kan. Jadi di sela-sela saya masuk itu, kemudian saya pun kayak gini, saya tidak bisa menentukan jam karena di SMK ini kan nggak ada jam itu. Jam BK-nya. Jam BK itu kan Iya. nggak ada gitu loh. Jadi ketika saya duduk, ketika saya ngumpul, nah disitulah saya memberikan nasihat, memberikan saran untuk dengan anak-anak gitu. Untuk jumlah siswa di sekolah ada berapa? 500. 500. Baik. Itu aja sih Bu kira-kira. Terima kasih ya Bu. Ya.